sahabat Kompas.com. Kali ini gue punya cerita nih soal keluarganya Presiden Jokowi yang dilaporin ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Waduh, emangnya ada apa nih? Oke, jadi gini sahabat Kompas.com, ada pihak yang ngelaporin presiden, dua anaknya sama iparnya ke KPK terkait dugaan nepotisme. Belakangan kan lagi rame juga nih dibicarain soal politik dinasti. Nah, apakah bakal nyambung ke sana? Jadi gini ceritanya. Jadi, pas Senin 23 Oktober lalu, Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI ngelaporin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka ini dilaporin atas dugaan nepotisme terkait vonis MK soal keputusan kepala daerah berhak maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun. Nah, dalam kesempatan itu, Koordinator TPDI Erik S. Paat bilang kalau dia ini menilai ada nepotisme dalam putusan tersebut dan putusan itu menguntungkan keponakan Anwar yakni Gibran. Nah, kaitannya bahwa presiden dengan Anwar itu ipar, kita tahu ya, karena dia kawin ketua MK menikah dengan adiknya presiden yaitu Jokowi. Nah, kemudian Gibran anaknya, berarti dengan ketua MK hubungannya sebagai paman dengan ponakan. Kemudian lagi PSI yaitu Kaesang, ada keponakan dengan paman. Nah, ini ada sesuai dengan undang-undang daripada kekuasaan kehakiman, ya kan, kalau punya hubungan kekeluargaan itu ketuanya majelisnya itu harus mengundurkan diri, itu tegas. Tapi kenapa ketua MK membiarkan dirinya tetap menjadi ketua majelis hakim? Nah, ini ada terkaitan kedudukan daripada Presiden Jokowi itu sebagai salah satu pihak juga yang harus tadi di dalam persidangan ini. Kenapa tidak mengundurkan diri? Nah, sebagai seorang ketua MK, masa tidak tahu undang-undang daripada kekuasaan kehakiman? Harusnya dengan tegas dari awal, saya tidak berhak. Karena berbenturan kepentingan. Senyatanya kan tidak, diam-diam saja. Lebih-lebih lagi adalah di sini Presiden Jokowi juga entah hadir itu dihadiri oleh kuasa hukumnya, tidak juga menyatakan meminta supaya ketua MK yaitu ketua majelis hakim Pak Anwar itu mundur karena berbentur kepentingan. Nah, ini kami lihat seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara ini. Nah, itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara ketua MK sebagai ketua majelis hakim dengan Presiden Jokowi dengan keponakannya Gibran juga keponakannya Kaesang. Nah, buat info pelengkap aja nih. Jadi tuh Hakim MK yang dipimpin sama Anwar Usman, adik ipar Jokowi, mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres yang digelar Senin 16 Oktober lalu. Putusan ini pun mengizinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Syarat tersebut berlaku mulai Pilpres 2024. Nah, dari putusan MK inilah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju sebagai capres ataupun cawapres pada Pilpres 2024 meski umurnya belum 40 tahun. Setelah ngelaporin ke pengaduan masyarakat atau Dumas, Erik bilang ke wartawan kalau laporan dia dan kawan-kawannya itu udah diterima. Dan ya tinggal nunggu tindak lanjutnya deh. Nah, Erik sempat bilang gini nih. Bagaimana mau percaya dengan nanti kalau yang terpilih presidennya si anu gitu kan? Apalagi berkaitan dengan kalau yang cawapresnya adalah Gibran kemudian menang, orang jadi bertanya-tanya gitu kan. Sementara negara kita negara hukum.
Bagaimana mau terjadi penegakan hukum? Sudah terjadi adanya kolusi dan nepotisme. Gimana mau menegakkan hukum? Kalau korupsi tidak akan terjadi. Kalau pemimpinnya saja sudah melanggar hukum, siapa yang mau didengar? Siapa yang mau dihormati? Gimana nih pendapat sahabat Kompas.com? Oke, next. Jadi setelah tadi Erik dan kawan-kawan ngelaporin ke Dumas, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri pun ngasih tanggapan. Gini nih kata Mas Ali. Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Namun tentu kami tidak bisa menyampaikan materi maupun pihak pelapornya. Berikutnya sesuai ketentuan, kami lakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat dengan analisis dan verifikasi untuk memastikan apakah memenuhi syarat dan menjadi kewenangan KPK. Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan. Di antaranya melaporkan dugaan korupsi yang ada di sekitarnya, tentu dengan didukung data awal sebagai bahan telaah dan analisis lanjutannya. Nah, jadi gitu guys ceritanya. Oh iya, inget nggak cerlap gue yang ini? Jadi tuh Amin Rais dan ex-Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli juga pernah ngelaporin Presiden Jokowi ke KPK. Ya mirip-mirip lah ya kasusnya soal nepotisme. Begini kata Rizal Ramli waktu itu. Kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaannya untuk gabung bikin republik. Gimana nih menurut sahabat Kompas.com soal laporan-laporan nepotisme itu? Kira-kira gimana ya tindak lanjutnya dari KPK? Nah, tungguin update-nya di cerlap-cerlap lainnya ya. Oke, kalau kayak gitu, sekian dulu cerlap gue kali ini. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.